Karomah hebat para habaib dari Yaman. Ini jarang sekali diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat di Nusantara, bahwa para habaib Yaman, baik yang datang dari Yaman maupun yang sudah lahir di Indonesia tetapi keturunan Yaman, mereka ini rata-rata memiliki karomah yang sangat hebat, sungguh luar biasa. Barokah karomah mereka, rakyat Yaman hidup dalam keadaan aman nyaman. Masyarakat di negeri Yaman hidupnya dalam keadaan makmur dan sejahtera, luar biasa. Itulah karena barokah yang hebat, karomah yang hebat dari para habaib. Ini sungguh luar biasa. Berbeda dengan para kiai di Nusantara yang doanya nggak cespleng, nggak manjur. Karena para kiai ini kan produk lokal, sehingga menurut segelintir orang Islam Indonesia, yang namanya produk lokal itu nggak mengasihkan, nggak hebat, nggak seperti produk impor. Impor kalau dari Yaman itu luar biasa, sehingga viral di mana-mana, bahkan para artis pun berkumpul jadi satu. Ini sungguh luar biasa kan? Berbeda dengan dakwahnya para wali songo yang nggak terkenal amat, yang nggak tenar, nggak viral. Dakwahnya para wali songo itu ya lembut-lembut saja, kalem-kalem saja. Tetapi alhamdulillah, dakwahnya para wali songo yang ditiru oleh para kiai yang asli Nusantara ini sungguh luar biasa, mampu menjadikan muslim di Indonesia sebagai teladan para umat Islam di seluruh negara Islam di seluruh penjuru dunia. Ini kan sungguh luar biasa, ya kan? Berbeda dengan para habaib Yaman yang karomahnya sungguh hebat, sungguh luar biasa. Sehingga Yaman tahun 2011 hingga tahun 2023 ini, Masya Allah, rakyatnya hidup makmur, adil, sejahtera. Nggak ada kemiskinan di sana. Coba ketik saja lah di Google, potret gitu ya, potret masyarakat Yaman. Wah, luar biasa tuh. Nggak ada apa-apanya orang Indonesia makanya lebih silau terhadap para ulama yang didatangkan impor dari Yaman. Kan mereka sudah berhasil nih sebagai seorang tokoh besar, ulama besar, mampu mendamaikan konflik ya antara Presiden Republik Yaman dengan para pejuang Houthi, ya kan? Jadi Badruddin Houthi dan anak-anaknya, para pejuangnya ini mampu didamaikan oleh para ulama habaib Yaman. Ini kan sungguh luar biasa. Berbeda dengan para kiai Indonesia. Contohnya misalnya Gus Dur, penampilannya apa Gus Dur? Gus Dur penampilannya nggak meyakinkan, ya. Sehingga tatkala pemerintah di Indonesia gunjang-ganjing, Gus Dur tampil, ya kan, tampil. Tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi perpecahan di Indonesia. Masyarakat rukun, Masya Allah, dari seluruh etnis, dari seluruh pemeluk agama dimanapun, kumpul jadi satu untuk mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini kan karomah gudur yang nggak nampak lah bagi orang Indonesia yang mata batinnya ini betul-betul sudah tersingkap, ya kan? Yang namanya mata batinnya sudah tersingkap, sehingga yang ditampakkan adalah negeri Yaman. Negeri Yaman orangnya hebat-hebat, negeri para wali, negeri tarim ya tarim ya tarim, luar biasa. Masyarakatnya lebih adil, makmur, sentosa, lebih aman, nyaman di sana. Di sana adalah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, begitu. Inilah rakyat Indonesia yang pikirannya sangat cerdas dan waras, begitu. Berbeda dengan rakyat Indonesia yang hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan rasa hasad, iri dengki. Sehingga mereka lupa nih berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah wafat mendahului kami dengan membawa keimanan. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan,
Jangan kau menjadikan rasa hasad, iri, dengki ya Allah. Jangan sama sekali. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ya, kalau ada orang yang sesama beriman kemudian hebat, karomahnya hebat, kita nggak boleh iri dengki, nggak boleh. Kalau mereka misalnya melihat kita maju, insya Allah mereka juga nggak iri dengki. Para habaib itu kan hatinya bersih, suci ya kan. Katanya mereka ya dzurriyyah Rasulullah. Sehingga mereka itu sangat senang hidup di Indonesia dengan mendamaikan. Nggak usah jualan nasab, mereka itu bangga. Nggak perlu jualan nasab, mereka sudah mampu mendamaikan seluruh komponen bangsa Indonesia. Sedangkan para kiai Indonesia itu apa sih? Ya kiai-kiaian aja. Nggak usah. Lawang kiai walaupun 70 kiai nggak akan berguna. Lebih berguna satu habaib walaupun bodoh sekalipun ya kan. Inilah kehebatan para habaib. Para habaib memiliki karomah yang sungguh luar biasa, sehingga negaranya dalam keadaan aman. Nah, Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau raufur rahim, yaitu maha belas kasih kepada siapapun, terutama bil mu'minina raufur rahim. Nah, inilah Allah Azza wa Jalla begitu sangat mencintai, menyayangi negeri Indonesia. Sehingga negeri Indonesia alhamdulillah sampai saat ini masyarakatnya adem, ayem, rukun, ya kan? Lah kalau ada riak-riak itu muncul dari mana? Ya itu kan bukan dari Yaman, tidak dari Yaman. Para Habib Yaman itu enggak. Pokoknya para Habib Yaman di Indonesia itu Masya Allah menjadi penyejuk. Nah, dia kan membawa misi dakwah dari negaranya, yang memang negaranya aman, nyaman, adil, makmur, sentosa. Sehingga para habaib ke Indonesia itu Masya Allah membawa kedamaian, kesejukan. Bahkan semua sejarah itu kan diambil dari semua habaib. Ini habaib kan luar biasa di Indonesia. Kiai-kiai itu apa? Kiai Nusantara itu nggak ada gunanya. Lah makanya wajar kiai-kiai sekarang ini banyak yang ngembik-ngembik pada para habaib. Wajar. Memang para habaib itu memiliki karomah yang sungguh hebat, luar biasa. Sehingga doanya satu habib saja bisa mendamaikan konflik di Yaman. Konflik di Yaman itu nggak akan berlanjut-lanjut. Karena apa? Satu habaib doanya cesplong, makbul, luar biasa. Sehingga rakyat Yaman ini hidup dalam keadaan senang, bahagia. Ya kan? Nggak ada yang menderita, semuanya kaya raya. Kaya raya. Sehingga uangnya itu saking berlebihnya dikirim ke Indonesia. Uangnya itu dibantukan kepada rakyat miskin di Indonesia. Para pelajar di Indonesia dibantu dengan dana mereka sehingga bisa belajar di mana-mana. Ini kan luar biasa. Karomah ya, karomah hebatnya para habaib yang jarang diketahui oleh kaum muslimin wa muslimat di Indonesia. Oleh sebab itulah kita harus tahu bahwa memang para habaib itu saking hebatnya doa mereka, riyadhah mereka. Mereka warok zuhudnya mereka, ya mereka kan wali-wali yang luar biasa, derajatnya di atas Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan, di atas Abu Hasan Asyadili, di atas para ulama-ulama ahli tasawuf, di atas para wali-wali Allah yang lain. Sehingga negeri Yaman Masya Allah sungguh luar biasa. Enggak ada satu anak pun yang kelaparan. Jadi anak-anak Yaman itu tumbuh dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Nggak ada ceritanya anak-anak Yaman itu kelaparan sampai busung lapar, nggak ada. Inilah kehebatan dari karomah para habaib Yaman. Sehingga orang-orang Indonesia sangat mengidolakan para habaib Yaman. Wah, itu kan sungguh luar biasa. Yang seharusnya masyarakat Indonesia itu menjadi teladan, contoh bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Demikianlah, semoga masyarakat Indonesia waras dan sadar. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.